Pertama, tentu saja kami LPMPP dan seluruh materi dan fasilitator mengucapkan selamat pada para peserta yang luar biasa selama kurang lebih 2 minggu ya. Karena biasanya pelatihan pekerti itu cuma 5 hari atau 6 hari maksud saya dengan micro teaching. Tapi karena ini dilaksanakan secara daring, ini sehingga waktunya itu memakan waktu 2 minggu ya. Meskipun yang secara daring itu hanya praktis hanya 3 hari, tapi kan ada juga yang secara offline ya, di mana secara asinkronus maksud saya, bukan secara offline. Jadi luar biasa nih para peserta sudah dengan tekun ya, dengan penuh antusias mengikuti acara ini. Kami LPPP tentu saja mengucapkan selamat dan apresiasi ya. Karena kami tahu dokter ini sibuk sekali memang, apalagi di masa COVID ini rumah sakit pasti penuh ya dengan pasien-pasien dan disitulah peran dokter tentu saja sangat dibutuhkan. Jadi sekali lagi kami apresiasi. Yang kedua adalah terkait dengan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Yusri bahwa salah satu luaran dari pelatihan pekerti itu ada 3. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menyusun rencana pembelajaran dengan baik, yaitu adalah RPS. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan ya teaching performance. Ini barusan tadi dilaksanakan, Bapak Ibu luar biasa sudah melakukan teaching performance dengan baik. Dan yang ketiga adalah mampu mengevaluasi ya, terhadap mata kuliah yang punya, sejauh mana nanti akan bermuara pada hasil assessment. Ya. Nah itu semuanya dirangkum dalam apa yang disebut tadi dalam laporan pekerti, sebenarnya memuat tentang hal seperti itu, dan saya kira secara teknis sudah disampaikan ya oleh Pak Yusri dan Bu Sukina pada saat minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Jadi ini sekedar reminder saja Bapak Ibu, meskipun ini sudah selesai tapi masih punya hutang, yaitu adalah tugas karena kami akan menerbitkan sertifikat pekertinya kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan laporannya, dan laporan itu diunggah di dalam sekolah. Ya. Nanti ada interaksi antara peserta dengan pemateri yang ditugasi untuk itu, mungkin perlu disempurnakan dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu tetap monitor melalui sekolah, yang saya yakin semua peserta sudah sangat familiar ya dengan sekolah ini, luar biasa ya. Ini tidak waktu pembukaan itu semuanya sudah ahli. Jadi ketika saya diminta menjelaskan tentang sekolah, saya alhamdulillah tidak perlu menjelaskan karena semua peserta sudah bisa akses, sudah bisa mengunduh materi, sudah bisa forum, dan ini luar biasa. Ini juga apresiasi juga saya kepada tim pengelola sekolah, Pak Yusri. Ternyata sekolah ini user friendly. Ya, ini teman-teman UPH yang barangkali baru kenal, ya, tapi langsung bisa. Ya. Ini sekali lagi luar biasa. Yang berikutnya adalah sekedar mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi survei ya, yang sudah saya kira sudah disampaikan oleh Prof. Sutina. Meskipun pada setiap materi itu ada survei, tapi kami juga ingin mendapatkan masukan atau feedback ya dari Bapak Ibu terhadap proses pelatihan ini. Yang ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Kami ingin mendapatkan masukan apa sih yang masih kurang sehingga kami ini bisa melakukan improvement pada pelatihan-pelatihan yang akan datang. Ini penting sekali bagi kami. Jadi customer is the king katanya. Jadi PPP juga harus melihat the voice of customer, kira-kira seperti itu. Jadi apa masukan-masukan dari Bapak Ibu ini sangat penting bagi kami. Yang berikutnya sebelum ini saya tutup, terkait dengan pelatihan AA yang awalnya akan dilaksanakan besok ya, tapi saya dapat informasi dari Bu Sutina bahwa Dekan FKUPH meminta di reschedule sometime in June ya, June atau Juli saya nggak tahu, tapi intinya tidak dilaksanakan besok karena Bapak Ibu sangat kelelahan ya, katanya sangat kelelahan ya. Saya kira pematerinya juga kelelahan, sama-sama lelah ya. Jadi ya sudahlah, karena sama-sama lelah kita betul Pak, lelah.
Kita sepakat untuk di reschedule pada bulan Juni atau Juli, ya tergantung nanti bagaimana kesediaan daripada Fakultas Kedokteran UPH. Atau Desember juga tidak apa-apa. Tapi sebetulnya dengan di reschedule itu juga baik ya, karena saya lihat ternyata banyak sekali calon peserta pelatihan AA itu baru mengikuti juga pelatihan pekerti. Jadi sebetulnya kalau dari persyaratan belum memenuhi syarat ya, karena untuk AA itu nanti adalah Bapak Ibu melakukan refleksi, ya, melakukan continuous improvement berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang masih kurang. Ya, itu yang akan nanti dituangkan dalam pelatihan AA ya, sehingga kalau nanti apa pelatihannya besok, tentu Bapak Ibu tidak bisa melakukan refleksi karena pekertinya aja baru dapat. Jadi ini ada untungnya juga ya. Jadi kita akan menunggu bagaimana nanti UPH memberikan sinyal kapan kesediaan waktu Bapak Ibu, dan kita akan menyempurnakan juga ya berbagai materi, berbagai delivery yang sudah kami sampaikan, misalnya terutama yang untuk asinkronus nanti kami juga akan benahi, dan saya yakin masih banyak kelemahan-kelemahan, banyak masukan dari para peserta sekalian. Kami sangat senang karena itu juga untuk improvement kami nanti di masa yang akan datang. Dan dalam prediksinya kira-kira sampai akhir tahun ini kira-kira sepertinya masih daring terus ya. Jadi kami ini sudah dapat kebetulan dari badan akreditasi di Jerman, ASIN, bahwa di Jerman itu sampai akhir tahun 2021 masih tetap online, ya, termasuk pelaksanaan akreditasi dilakukan secara online. Jadi untuk itu maka pelatihan secara daring yang kombinasi antara sinkronus dan asinkronus ini, masukan-masukan dari Bapak Ibu sangat berharga sekali bagi LPPP untuk menyempurnakan model-model pelatihan seperti ini di masa yang akan datang. Saya kira itu barangkali, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dokter yang telah setia mengikuti pelatihan ini dengan baik. Sangat serius, sangat luar biasa. Ya, kami tahu dokter itu sangat sibuk sekali. 24 jam katanya waktunya untuk dokter. Kalau kami dosen non dokter itu ya paling bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kalau dokter tiba-tiba malam dipanggil di rumah sakit, terpaksa harus bangun dan harus pergi ke rumah sakit. Jadi sekali lagi terima kasih, dan juga kami segenap staf di LPMPP, para pemateri, para fasilitator juga mohon maaf apabila selama pelaksanaan pelatihan ini mungkin dirasa ada yang kurang berkenan, ada yang kurang sempurna dan sebagainya. Kami mohon maaf, dengan harapan ke depan kami akan berusaha supaya lebih baik. Terima kasih atas kesempatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Latihan pekerti, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Latihan pekerti angkatan 72 bagi dosen-dosen FK UPH dengan resmi saya nyatakan ditutup. Selamat Terima kasih. Silakan kalau ada foto ya. Sudah difoto belum ini? Belum, Pak. Belum. Ya, senyum. 1, 2, 3. Ayo sesi berikutnya, screen berikutnya. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Sudah, nanti fotonya di-share di itu ya, di grup pekerti supaya teman-teman di FK juga bisa melihat, bisa mengingat ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.